Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini Ibu akan membahas tentang sistem respirasi. Mungkin di sini udah pada tahu ya apa itu pernapasan, karena kita setiap hari tidak mungkin terlepas dari bernafas. Tapi tahu nggak kalau kita itu setiap hari bernapas rata-rata 12-18 kali dalam 1 menitnya. Artinya, dalam 1 hari kita bisa bernapas sebanyak 17.280 kali. Wow, walaupun kelihatan prosesnya sangat mudah ya, kayak tarik nafas, kemudian mengeluarkan nafas, tapi untuk proses pertukaran dalam tubuhnya itu nggak mudah loh. Oke, kita bahas ya. Sebelum mempelajari tentang proses pernafasan, alangkah baiknya kita harus mengenal dulu organ-organ sistem pernapasan atau sistem respirasi. Nah, di sini ada beberapa organ yang harus kita ketahui. Pertama, ada rongga hidung. Nah, rongga hidung pasti semuanya pada tahu ya. Rongga hidung, nanti ini merupakan jalan masuknya udara atau oksigen ya yang masuk. Nah, setelah rongga hidung nanti akan masuk ke faring, nah, kemudian laring, nanti ada trakea, kemudian nanti ada di bronkus. Bronkus ini percabangan paru-paru ya. Kemudian setelah itu nanti akan masuk ke paru-paru. Ini yang paru-paru ya, ada 2. Nah, kita akan bahas satu persatu ya mengenai organ-organ sistem respirasi. Yang pertama ada rongga hidung. Mungkin semuanya udah pada tahu ya rongga hidung itu yang mana. Jadi, rongga hidung itu berfungsi untuk tempat masuknya udara atau oksigen saat kita bernafas. Selain itu, fungsinya untuk menyaring udara yang masuk ke rongga hidung karena ada rambut-rambut halus. Dan selain itu, terdapat ujung-ujung saraf pembau. Jadi, kita bisa mencium aroma-aroma yang bermacam-macam. Kemudian, setelah rongga hidung, nanti ke bawah, di sini ya, ada yang namanya faring atau tenggorokan. Jadi, faring itu merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Jadi, setelah hidung, udara itu akan melalui faring. Nah, organ pernapasan dilanjutkan dengan pangkal tenggorokan, laring, trakea, dan bronkus. Nah, selanjutnya kita bahas ke yang ketiga, yaitu laring. Kan tadi yang pertama rongga hidung, sini ya, rongga hidung, kemudian faring, dan yang ketiga sekarang laring. Nah, ini laring. Laring itu dikenal juga sebagai kotak suara. Nah, yang penghubung untuk faring dan trakea. Jadi di bagian ini terdapat pita suara atau katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Jadi di sini nih, pernah nggak kalian tersedak ketika makan terus sambil bicara? Ada yang keluar misalkan ya makanannya. Nah, itu terjadi ketidakseimbangan pada epiglotis. Jadi kalau kita makan dulu, ketika kita berbicara saat tidak makan, sehingga epiglotis itu dia dapat menutup katupnya sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi ketika makan dia akan menutup saluran udara. Kemudian ketika berbicara dia akan menutup saluran makanan gitu. Yang keempat, ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, tadi setelah melalui rongga hidung, udara itu akan masuk ke faring, laring, dan selanjutnya ke trakea. Trakea itu bentuknya pipa ya, kayak pipa dan berbentuk cincin. Dan fungsi utamanya itu sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Jadi organ ini tuh tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Ini ya, kayak gini bentuknya. Ini yang panjang. Kemudian selanjutnya ada bronkus. Bronkus itu merupakan saluran selanjutnya setelah trakea. Ini trakea, ini bronkus nih. Bronkus yang bercabang 2, ini yang bercabang. Bronkus itu merupakan percabangan dari trakea ya. Jadi dia itu memiliki 2 percabangan, kanan dan kiri. Selanjutnya percabangan juga akan berakhir dan diteruskan oleh bronkeolus. Yang mana bronkeolus? Ini bronkeolus itu adalah percabangan-percabangan yang lebih kecil lagi. Kan tadi ini bronkus, kemudian ini bronkeolus. Nah, selanjutnya setelah bronkeolus itu di sini nanti akan ada yang namanya alveolus atau gelembung udara. Gelembung udara ya. Nanti di sini pertukaran oksigen terjadi. Gelembung udara itu bentuknya hampir sama seperti bola-bola kecil ya. Itu yang dinamakan dengan alveolus. Kemudian yang terakhir ini ada paru-paru. Jadi paru-paru pasti semuanya udah pada tahu ya paru-paru itu kayak gimana. Jadi paru-paru itu ada 2 ya. Jadi paru-paru itu merupakan organ vital pernapasan yang dibungkus oleh lapisan yang bernama pleura. Ini ya. Pleura dan letaknya berada di rongga dada di atas diafragma dan bentuknya mirip seperti spons, terdiri dari 2 bagian, kanan dan kiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses pernafasan. Sebelumnya, ada yang pernah bertanya-tanya nggak sih gimana caranya udara itu dapat keluar masuk paru-paru? Ada yang tahu? Nah, hal ini
terjadi karena perbedaan tekanan udara di luar dan di dalam paru-paru. Nah, proses pernapasan ini dibagi menjadi dua macam. Ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Mungkin anak-anak padus pada tahu ya bedanya pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pernapasan dada ini terjadi karena gerakan-gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Jadi, pernapasan dada itu kuncinya tulang rusuk ya yang bergerak. Kemudian, pernapasan perut, kalau pernapasan perut itu terjadi karena gerakan otot diafragma. Nah, jadi diafragma itu merupakan sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Nah, kalau pernapasan perut itu ini kata kuncinya dia gerakan otot diafragma. Oke, kita bahas ya. Proses pernapasan dibagi menjadi dua macam ya, ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Tapi sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu tentang fase inspirasi dan ekspirasi. Ada yang udah tahu belum? Nah, fase inspirasi itu adalah in itu berarti artinya masuk. Jadi proses masuknya udara. Sedangkan ekspirasi, X itu artinya keluar. Jadi proses keluarnya udara. Nah, di setiap pernapasan dada dan pernapasan perut itu ada fase inspirasi dan ekspirasinya ya. Oke, yang pertama pernapasan dada pada fase inspirasi atau pada fase masuknya udara. Kata kuncinya apa? Tulang rusuk, ingat ya, tulang rusuknya itu terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk dan volume rongga dadanya membesar ketika udara masuk. Rongga dadanya membesar dan tulang rusuknya terangkat atau kontraksi ya. Kemudian ketika dia mengeluarkan udara, otomatis tulang rusuknya akan turun ya, berelaksasi dan volume rongga dadanya akan mengecil. Jadi untuk pernapasan dada itu kata kuncinya di tulang rusuk ya, tulang rusuknya terangkat dan berkontraksi atau berelaksasi. Kemudian yang kedua ada pernapasan perut. Kata kuncinya apa? Diafragma. Ini nih yang diafragma itu. Diafragma itu sekat ya, sekat di sini antara rongga perut dan rongga dada. Di sini ada yang namanya diafragma. Jadi pada saat udara masuk atau inspirasi, apa yang terjadi? Otot diafragma berkontraksi dan diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Jadi diafragma itu sebetulnya pada umumnya pada situasi normal dia akan melengkung kayak gini. Tetapi ketika dia ada udara yang masuk, otomatis dia akan menekan diafragma sehingga diafragma ini bentuknya lebih mendatar ya, lebih mendatar karena tingginya atau banyaknya udara yang masuk ke sini ya. Nah, selanjutnya fase ekspirasi atau fase keluarnya udara. Gimana ini yang terjadi? Jadi otot diafragmanya tuh berelaksasi atau kembali lagi seperti semula. Jadi otot perut berkontraksi, diafragmanya melengkung kembali dan rongga dada volumenya akan mengecil. Jadi itu ya yang membedakan. Jadi diafragmanya itu ketika inspirasi dia akan mendatar dan ekspirasi dia akan melengkung kembali atau dia relaksasi. Selanjutnya ada volume udara pernafasan. Jadi di sini ada beberapa macam volume-volume udara yang ada dalam tubuh kita. Ada yang dinamakan volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume sisa, kapasitas vital, dan volume total di paru-paru kita. Bisa dibaca ya. Selanjutnya ada juga nih faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan, yaitu apa aja? Yang pertama ada umur. Nah, biasanya bayi itu frekuensi pernafasnya lebih cepat daripada orang dewasa, berarti umur juga mempengaruhi. Kemudian jenis kelamin, kemudian suhu tubuh, selanjutnya kegiatan tubuh, dan yang terakhir posisi tubuh. Nah, kalau kegiatan tubuh contohnya misalkan ketika berolahraga ya, apakah frekuensi pernapas kita lebih cepat atau tidak ketika kita berolahraga? Nah, lebih cepat kan? Nah, itu berarti frekuensi pernapasan dipengaruhi juga oleh kegiatan tubuh. Mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida dibedakan menjadi dua, ada pernafasan eksternal dan pernafasan internal. Pernafasan eksternal yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari alveolus ke kapiler darah. Oke, kita ingat lagi ya, tadi udara masuk melalui rongga hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Nah, ini yang namanya alveolus. Jadi bentuknya itu kayak bola-bola kecil ya. Nah, di sini terjadi pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida secara difusi. Jadi, karbon dioksida berdifusi dari plasma darah ke alveolus. Karbon dioksida hasil dari tubuh kita yang sudah tidak dipakai lagi, ya berdifusi ya, dari darah ke alveolus. Ini darah ya, ini darah ke alveolus. Kemudian, oksigen tadi yang awal, yang mulainya dari hidung, yang dibawa tadi, oksigen yang dibawa tadi kan tadi udah nyampe alveolus ya. Dia itu kemana? Nah, dari alveolus juga dia sama berdifusi ke darah ya. Jadi oksigen mengikat hemoglobin di sel darah merah. Jadi mereka saling bertukar secara difusi. Ini yang dinamakan dengan pernafasan eksternal. Kemudian yang kedua ada pernafasan internal.
Nah, pernafasan internal merupakan pertukaran oksigen dari aliran darah dengan karbon dioksida dari sel-sel jaringan tubuh. Jadi, kan tadi dari alveolus menuju darah ya. Nah, sekarang dari darah itu mau dikemanakan nih si oksigen ini? Nah, dari darah itu oksigen nanti juga sama akan berdifusi ke seluruh sel tubuh yang ada pada tubuh kita. Nah, prosesnya gini. Jadi, tadi oksigen yang udah dibawa sama sel darah merah ya. Jadi, oksigennya itu berdifusi menuju sel tubuh. Nah, misalkan dia ke sel apa nih? Sel kulit, jantung, kemudian macam-macam sel yang lainnya ya. Nah, selanjutnya yang sisanya dari sel tubuh itu apa? Karbon dioksida kan? Nah, karbon dioksida juga sama, dia yang hasilnya tadi yang sudah tidak dipakai sel tubuh, dia kembalikan lagi menuju darah dengan cara berdifusi gitu. Nah, selanjutnya ini ada kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan. Ini ada macam-macam ya, pasti kalian juga udah pernah dengar. Nih, ada laringitis, kemudian ada emfisema, ada pneumonia, ada asma, bronkitis, asfiksi, dan TBC atau tuberkulosis. Nah, ini bisa dibaca ya. Nah, selanjutnya ada pengaruh asap rokok pada kesehatan pernapasan. Nah, ini sangat berpengaruh sekali ya. Asap rokok itu jangan dianggap main-main loh, karena ini bisa menimbulkan berbagai macam penyakit pada kesehatan pernapasan kita. Contohnya, ada penyakit paru-paru, penyakit jantung, ada penyakit organ reproduksi, kemudian mempengaruhi kesehatan otak dan lain sebagainya. Nah, ini kandungan-kandungan bahaya yang ada dalam rokok ya. Jadi sebisa mungkin rokok itu harus dihindari karena banyak sekali penyakit yang timbul karena rokok. Selanjutnya ada sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama ada insekta atau serangga. Jadi serangga ini bernapas dengan menggunakan tabung udara atau disebut dengan trakea. Nah, jadi oksigen itu tidak diedarkan melalui darah ya pada insekta itu, tapi dia melalui trakea. Ini ya trakea. Nah, di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua adalah ikan. Jadi ikan itu bernapas dengan insang ya, yang terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri di sini ya. Nah, insang itu. Jadi insang itu selain berfungsi untuk pernapasan, juga berfungsi untuk sebagai alat ekskresi dan transportasi garam-garam. Jadi di sini dia melakukan proses respirasinya ya. Yang ketiga ada sistem pernapasan pada hewan amfibi atau katak-katakan ya. Jadi amfibi itu alat pernapasannya misalnya pada katak berupa paru-paru, kulit, dan insang. Nih pada larva atau berudu dia bernapas melalui insang luar. Kemudian pada fase katak dia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Selanjutnya ada sistem pernapasan pada burung. Nah, ini yang berbeda ya. Burung itu memiliki kantong udara. Jadi karena dia bisa terbang, jadi burung itu memiliki kantong udara untuk dia bisa bernafas. Jadi alat pernapasannya itu sebetulnya paru-paru, tapi dia ditambah dengan kantong-kantong udara. Nah, susunan pernapasannya apa aja? Ada lubang hidung, kemudian celah tekak ya, kemudian trakea, siring, kemudian ada bifurkasi trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, ini mekanisme sistem pernapasan pada burung ketika dia melakukan ekspirasi dan inspirasi. Jadi, burung itu kan selain paru-paru dia dibantu juga dengan adanya kantong udara ya, kantong udara belakang dan kantong udara depan. Nah, fungsinya kantong udara ini sebagai alat bantu pernapasan pada saat terbang, juga membantu memperbesar ruang siring sehingga dapat memperkeras suara. Jadi, kantong udara juga fungsinya untuk menghilangkan panas pada badan. Nah, untuk mekanismenya, jadi gini ya, ketika dia menghirup udara, si udara itu akan masuk ke kantong udara belakang, disimpan, kemudian masuk ke paru-paru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.